Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai proses katalisis teman-teman. Ya, katalisis terutama untuk menggunakan katalis homogen ya. Homogen dari segi definisi dan juga beberapa prosesnya teman-teman ya. Ini adalah overview yang akan kita pelajari hari ini atau diskusi kali ini teman-teman. Yang pertama itu ada definisi. Kemudian ada bagaimana perbedaan profil energi teman-teman ya, energi aktivasi terutama dari reaksi dengan katalis maupun tanpa katalis ya teman-teman. Nanti kita bandingkan. Kemudian ada siklus katalisis ya. Untuk katalis yang regenerasi ya teman-teman atau digunakan kembali seperti itu. Kemudian bagaimana tahap-tahap kita dalam memilih suatu katalis teman-teman. Apa saja pertimbangannya seperti itu. Ini adalah beberapa definisi dari proses katalisis ya. Yang pertama itu adalah apa itu katalis? Nah, katalis itu adalah suatu zat atau substance teman-teman ya. Atau substansi lah ya. Yang dapat mempercepat reaksi ya. Mempercepat reaksi dan berperan dalam reaksi tersebut, teman-teman. Gitu. Jadi katalis ini gunanya untuk mempercepat reaksi, walaupun sebenarnya reaksi itu sebenarnya sudah berjalan ya, cuma lama gitu reaksinya. Jadi katalis ini gunanya untuk mempercepat suatu reaksi dalam membentuk produk gitu ya. Jadi dia mempercepat reaksi dan juga berperan dalam suatu reaksi teman-teman katalis. Namun katalis itu dapat diambil di akhir reaksi ya. Walaupun nanti pada katalis homogen misalnya ya, itu agak sulit ya. Agak sulit untuk diambil lagi gitu. Walaupun bisa juga sih, teman agak sulit gitu ya. Kemudian dalam reaksi atau ada juga namanya reaksi autokatalitik, yaitu reaksi itu di mana produknya ya teman-teman, produk dari suatu reaksi itu dapat berperan sebagai katalis. Jadi dia semakin banyak produknya makin cepat ya. Semakin banyak produk nih untuk reaksi autokatalitik ya atau autokatalitik, dia makin cepat ya teman-teman ya. Gitu. Contohnya misal dalam reaksi enzimatis biasanya seperti itu ya. Kemudian ada katalis homogen dan juga katalis heterogen. Bedanya apa? Nah, kalau katalis homogen, dia itu memiliki fasa yang sama dengan reaktan. Misalnya dia katalisnya itu cair ya. Katalisnya cair, maka reaktan yang digunakan juga cair gitu. Jadi satu fasa, teman-teman ya. Nah, kalau katalis heterogen, dia itu memiliki fase yang berbeda dengan si reaktan. Biasanya kalau misalnya katalisnya padat, dia reaktannya bisa cair atau gas. Nah, masing-masing katalis ini punya kelebihan ya, teman-teman ya. Kalau katalis homogen biasanya dia lebih selektif ya dalam menghasilkan suatu produk dibandingkan katalis heterogen. Namun katalis heterogen punya kelebihan bisa diambil lagi dengan mudah di akhir reaksi seperti itu teman-teman ya kelebihannya. Nah, gimana sih perbandingan profil energi aktivasi terutama ya? Energi aktivasi antara reaksi dengan katalis maupun dengan tanpa katalis ya, teman-teman. Jadi pada reaksi kimia itu dengan menggunakan katalis, maka energi aktivasi akan menurun, teman-teman ya. Dan ditandai dengan adanya senyawa antara atau senyawa intermediate ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa reaktannya ya. Ini energi reaktan ya. Di sini energi Gibbs ini. Energi reaktan, di sini adalah energi dari produk. Di mana secara termodinamik ya. Termodinamika itu karena produknya berada di bawah reaktan ya, tingkat energinya, maka dia disebutnya adalah produk yang stabil ya. Artinya apa? Artinya reaksi ini bisa terjadi gitu teman-teman ya. Tapi secara kinetika ya, dari sisi kinetika, dia punya energi aktivasi yang besar. Ini kan EA teman-teman ya. Ini kan EA juga. Ini juga EA nih. Sehingga untuk memungkinkan terjadi reaksi ini, dia itu sangat sulit teman-teman ya. Makanya disebut juga reaksinya itu adalah reaksi yang inert ya.
untuk di sini gitu karena EA-nya besar. Nah, bagaimana cara mengurangi atau menurunkan EA ini atau energi aktivasi ini atau disebutnya adalah delta G bintang ya. Nah, kalau misalnya tanpa katalis nih warna hitam, dia itu EA-nya besar. Nah, dengan adanya katalis, maka si EA ini akan terbagi teman-teman ya. Terbagi dua di sini misalnya. Jadi EA-nya itu menurun dengan cara membagi dirinya ya. Jadi ada beberapa tahap lah gitu. Kalau misalnya cuma satu tahap ya. Kalau misal dengan katalis, maka dia terjadi dalam dua tahap ya. Walaupun tahapnya itu lebih banyak, tapi karena EA-nya itu lebih lebih rendah ya. Jadi dia bisa terjadi lebih cepat teman-teman seperti itu ya. Nah, si tahap-tahap ini bisa ditandai atau bisa dilihat dengan adanya senyawa intermediate. Misal di sini ada senyawa intermediate apa, misalnya nih intermediate. Nanti kita lihat deh di reaksi berikutnya ya, reaksi di slide berikutnya nih. Nah, di sini juga ada senyawa intermediate apa nih gitu. Jadi ditandai dengan adanya senyawa antara di situ ya, tidak langsung membentuk produk teman-teman untuk reaksi-reaksi yang menggunakan katalis di situ. Jadi jalurnya berbeda lah dengan tanpa katalis ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita belajar lagi atau bahas tentang siklus katalisis. Nah, biasanya dalam reaksi katalisis itu teman-teman berbentuk siklus ya, atau dia itu bisa berputar tuh. Di mana nanti si katalis ini dapat diregenerasi atau digunakan kembali, teman-teman. Digunakan kembali. Dan untuk reaksi yang bentuknya siklus seperti ini, senyawa antaranya itu harus memiliki waktu atau masa hidup yang singkat, teman-teman, supaya nanti cepat atau segera diubah menjadi produk ya, teman-teman. Seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini reaktannya itu adalah etena ya. Atau C2H4, teman-teman ya. CH2 ya. Atau disebut juga sebagai feedstock ya, atau reaktan, dan menggunakan katalis yaitu adalah PdCl4 ya, organometalik ya teman-teman ya, atau organologam. PdCl4 2- ya. Ini senyawa kompleks teman-teman ya. Jadi si etena ini dia itu akan bereaksi dengan si PdCl4 2- ya. Dia itu akan melangsungkan reaksi, namanya reaksi adalah reaksi substitusi dulu ya, substitusi. Dimana nanti satu Cl lepas teman-teman di sini ya, Cl lepas nih digantikan oleh si etena di situ ya. Teman-teman mungkin di video di sebelumnya ada reaksi organometalik namanya reaksi substitusi ligan teman-teman di situ ya. Jadi Cl lepas digantikan oleh si etena. Kemudian si senyawa ini dia itu kan terjadi reaksi namanya reaksi penyerangan nukleofilik di situ dari H2O ya di situ ya. Jadi terbentuk ini nih ya, senyawa ini gitu. PdCl3 CH2 OH2- ya. Nah, setelah terbentuk senyawa ini, maka akan keluar lagi si Cl-nya dan dilanjutkan dengan reaksi namanya reaksi adalah beta eliminasi hidrogen ya, atau eliminasi hidrogen beta ya. Nah, teman-teman tahu di sini bahwa untuk yang C ini karena diberikatan langsung dengan si logam, makanya adalah C alfa, teman-teman ya. Sedangkan sini adalah C beta ya. Maka hidrogen yang berikatan dengan C beta disebutnya adalah hidrogen beta. Di mana eliminasi hidrogen beta berarti lepasnya hidrogen ya. Di sini dia lepas nih, hidrogen lepas. Namun nanti Cl lepas juga nih di sini nih ya. Cl keluar digantikan oleh si hidrogen ini gitu. Maka dia langsung berikatan dengan si PD nih sininya. Jadi ikatan rangkap karena namanya adalah eliminasi hidrogen beta ya. Kalau eliminasi itu kan dia pembentukan ikatan rangkap teman-teman ya. Kalau misalnya adisi adalah pemutusan ikatan rangkap. Jadi kebalikannya gitu. Nah, setelah terbentuk senyawa ini nih, senyawa dari reaksi eliminasi hidrogen beta, maka Cl-nya masuk lagi di sini ya. Kemudian dia akan membentuk reaksi eliminasi ya. Eliminasinya namanya eliminasi reduktif ya.
Karena di sini terjadi pengikatan terhadap si hidrogen ya. Jadi produknya itu adalah si aldehid atau etanal, teman-teman ya. Kalau kita gambar seperti ini nih ya. CH3 CHO ya. Atau etanal, satu produk aldehid, teman-teman ya. Jadi awalnya jadi reaksinya itu sebenarnya cuman berubah dari etena menjadi etanal, teman-teman. Nah, reaksi ini konsekuensinya adalah si PD-nya itu dia terjadi reduksi ya, PD-nya ya. Dari awalnya adalah PD4 menjadi PD0, teman-teman. Nah, akibatnya dia harus diregenerasi lagi supaya dapat membentuk ini PDCl4 2-min. Gimana cara regenerasinya? Dengan cara mereaksikan dengan Cu2+, teman-teman ya. Kalian bisa lihat reaksinya, ini adalah reaksi redoks ya. Di mana di PD-nya itu dari PD0 menjadi PD lagi PD4 plus ya, sedangkan Cu-nya dari Cu2 plus menjadi Cu plus di situ. Cu-nya tereduksi, PD-nya teroksidasi di situ. Akibatnya nanti si PDCl4 ini bisa digunakan lagi nih untuk mereaksikan si etena menjadi etanal, teman-teman. Ini adalah reaksinya ya, tadi pertama, ini reaksi keseluruhannya, jadi si etena ya, dengan adanya oksigen, dengan katalis PDCl4 2-min akan membentuk etanal ya di situ. Nah, reaksi tahap pertamanya tadi si PDCl4 2-min ya, teman-teman di sini nih. Itu bereaksi dengan si etena membentuk ini nih ya. Dengan reaksi namanya reaksi substitusi ya. Substitusi ligan. Di mana ikatannya itu terdapat dari pemberian ikatan rangkap nih ya, ikatan rangkap dari si etena ke si logam pusat, yaitu adalah PD, teman-teman ya. Makanya di sini haptisitasnya adalah 2, teman-teman ya di situ. Kemudian pada tahap regenerasi katalis yang di bagian sini nih, nanti si PD-nya itu dia dengan adanya Cu ya, dia itu akan berubah menjadi PDCl4 lagi ya. Jadi naik tuh dari PD0 menjadi PD4 plus kan. PD4 plusnya berkaitan dengan Cl ya, plus Cl min 4 kali ya berarti ya, menjadi PDCl4 2-min ya, teman-teman ya. Oh, sorry. PD itu berarti dia adalah 2 plus, teman-teman. Sorry, bukan 4 plus ya. Tadi saya koreksi ini yang tadi. Karena dia muatannya adalah 2-min ya. Cl itu kan minus ya, teman-teman. Ini menjadi PD 2 plus ya. Sorry. PD 2 plus. Jadi si PD-nya itu berubah ya. Dari PD 0 untuk tahap regenerasinya ya. PD 0 menjadi PD 2 plus. Ketika berkaitan dengan Cl sebanyak 4 ya. Menjadi PD Cl4 2 minus ya. Ini kan 2 plus ditambah 4 kali min 1 kan, teman-teman. Jadi sama dengan min 2 ya. Kemudian Cu-nya dia berubah dari Cl2 atau Cu2 plus menjadi Cu plus, teman-teman di situ ya. Sebagai konsekuensi nantinya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap-tahap pemilihan katalis ya. Dalam tahap pemilihan katalis ada beberapa hal yang penting, teman-teman, untuk diperhatikan. Yang pertama adalah konsentrasi katalis yang dibutuhkan jika dibandingkan dengan konsentrasi reaktan ya, teman-teman. Jadi biasanya untuk konsentrasi katalis itu ini pendapat dari komunitas, teman-teman ya, itu maksimal itu adalah 5% ya. Secara mol per mol ya. Mol per mol terhadap konsentrasi dari reaktan, teman-teman. Misalnya kita punya katalis misalnya PD tadi ya. PD, kemudian etananya itu adalah reaktan. Nah, berarti konsentrasi dari PD-nya itu adalah maksimal adalah 5 mol PD per 100 mol etena, teman-teman. Jadi bukan dalam ini ya, dalam volume, tapi dalam mol biasanya gitu. Atau dalam gram tapi biasanya juga. Kemudian yang kedua kita bisa lihat kemampuan turnovernya yang dinyatakan dalam TON atau ton maupun TOF atau TOF ya.
Di mana ton atau TOF ini adalah untuk ton adalah mol produk per mol katalis ya. Jadi mol produk yang dihasilkan per mol katalis. Sedangkan untuk TOF, ton itu singkatan teman-teman. Singkatannya adalah turnover number ya. Turnover number. Sedangkan TOF singkatannya adalah turnover frekuensi. Jadi bedanya untuk ton dan TOF ini, untuk ton itu dia tidak dijelaskan tuh ya per berapa lama gitu. Tapi untuk TOF dia dijelaskan mol produk per mol katalis dalam waktunya berapa. Misalnya kalau misalnya ton itu dia punya mol produknya adalah 5 teman-teman ya. Misalnya 100 lah, mol produknya 100 ya yang dihasilkan. Kemudian mol katalisnya itu yang digunakan adalah 5 mol. Nah, berarti nilai tonnya itu adalah 20 ya. Sedangkan kalau misalnya dia dihasilkan selama misalnya 1 jam misalnya, berarti nilai TOF-nya adalah ini kebalik lagi, sorry. Kebalik. Mol produknya itu misalnya 100 teman-teman ya. Terus katalisnya itu 5, berarti nilai TOF-nya tonnya adalah 20 ya. Tapi dia tidak dijelaskan tuh berapa lama gitu terbentuknya produk tersebut gitu. Selama untuk menghasilkan 100 mol gitu. Tapi untuk di TOF kita bisa jelaskan misalnya dia mol produknya adalah 100 ya. Kemudian mol katalisnya adalah 5 mol yang digunakan dalam 1 jam. Berarti dia adalah 20 per jam ya teman-teman. 20 per jam atau 20 jam pangkat min 1 ya gitu. Atau 20 hour pangkat min 1 seperti itu ya. Kalau dia dihasilkan 100 mol dalam 1 jam misalnya atau per jamnya. Bisa juga kita nyatakan dalam per menit misalnya, berarti 20 menit ya, min 1 atau 20 ton per menit gitu. Jadi TOF ini sebenarnya lebih apa ya? Dia lebih informatif lah dibandingkan dengan si ton tadi gitu. Selanjutnya adalah selektivitas teman-teman dalam suatu katalis ya, atau kemampuan suatu katalis dalam menghasilkan suatu produk ya. Jadi biasanya untuk reaksi kimia maupun reaksi untuk katalisis ya teman-teman, itu akan dihasilkan beberapa produk nih. Kita bisa ambil contoh misalnya ada senyawa 1-propena teman-teman ya. 1-propena itu ketika bereaksi dengan gas karbon monoksida dan juga gas hidrogen H2 itu akan menghasilkan beberapa produk nih. Ada yang seperti ini ya, aldehid misalnya, tapi yang jenis N ya, lurus teman-teman. Kemudian ada aldehid yang ada alkilnya ya di sini ya, atau jenis I isomer maupun N isomer tadi ya. Dan juga ketika dia bereaksi lagi dengan si H2 bisa dihasilkan alkohol nih teman-teman. Alkohol rantai lurus maupun alkohol yang rantai bercabang ya gitu. Jadi dalam reaksi ini 1-propena aja nih bisa menghasilkan 4 produk di situ ya, 4 produk. Walaupun nanti bisa perbandingan bisa beda-beda teman-teman. Nah kelebihannya untuk yang katalis homogen teman-teman ya, dibandingkan katalis heterogen, yaitu biasanya lebih selektif ya. Selektif itu maksudnya dia bisa menghasilkan banyak produk yang kita inginkan ya. Jadi produk sampingnya lebih sedikit teman-teman dibandingkan katalis heterogen gitu. Makanya kelebihannya itu adalah dia lebih selektif untuk katalis homogen. Namun kekurangannya untuk katalis homogen ini dia agak sulit untuk dipisahkan di akhir reaksi teman-teman ya. Kalau katalis heterogen kan gampang ya karena dia beda fase kan gitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk pembahasan kali ini. Dan ini adalah beberapa buku ya yang saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini. Oke, mungkin itu aja untuk diskusi kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.